boys and girls, jumpa lagi dengan Miss Lily. Hari ini kita sampai pada pertanyaan nomor berapa? Ada yang ingat? Yes, ke-11. Sebelum kita ke pertanyaan ke-11, kita akan mereview mulai pertanyaan ke-9 dulu ya. Pertanyaan 9. Apa yang dituntut Allah dalam perintah pertama, kedua, dan ketiga? Pertama, bahwa kita mengenal dan mempercayai Allah sebagai satu-satunya Allah yang benar dan hidup. Kedua, bahwa kita menjauhi segala penyembahan berhala dan tidak menyembah Allah dengan sembarangan. Ketiga, bahwa kita memperlakukan nama Tuhan dengan takut dan hormat dan dengan menghargai perkataan dan perbuatannya juga. Question 9. What does God require in the first, second, and third commandments? First, that we know and trust God as the only true and living God. Second, that we avoid all idolatry and don't worship God improperly. Third, that we treat God's name with fear and reverence, honoring also His word and works. Pertanyaan ke-10 yaitu, apa yang dituntut Allah dalam perintah keempat dan kelima? Keempat, bahwa pada hari Sabat kita menyediakan waktu untuk menyembah Allah secara bersama-sama maupun pribadi, beristirahat dari pekerjaan rutin, melayani Tuhan dan orang lain, dan menantikan Sabat yang kekal. Kelima, bahwa kita mengasihi dan menghormati ayah dan ibu kita, tunduk pada disiplin dan didikan mereka yang baik. Question 10. What does God require in the fourth and fifth commandments? Fourth, that on the Sabbath day we spend time in public and private worship of God. Fifth, that we love and honor our father and our mother. Nah, pertanyaan ke-11, apa yang dituntut Allah dalam perintah ke-6, ke-7, dan ke-8? Ke-6, bahwa kita tidak boleh menyakiti, membenci atau memusuhi sesama kita, tetapi harus sabar dan penuh damai, bahkan memperlakukan musuh dengan kasih. Ketujuh, bahwa kita pantang melakukan perbuatan asusila, tetapi harus hidup kudus dan setia. Kedelapan, bahwa kita tidak boleh mengambil tanpa izin milik kepunyaan orang lain, atau menahan kebaikan dari seseorang untuk kepentingan kita. Question 11. What does God require in the sixth, seventh, and eighth commandments? Sixth, that we don't hurt or hate our neighbor. Seventh, that we live purely and faithfully. Eighth, that we don't take without permission that which belong to someone else. Perintah ke-6 yang tidak boleh menyakiti, membenci, atau memusuhi sesama kita ini bisa dalam berbagai bentuk ya boys and girls. Gak hanya membunuh, tapi kalian tahu gak kalau kita bisa menyakiti hati teman kita dengan kata-kata yang kasar. Kita tidak boleh membenci teman kita di saat semisal mereka menyakiti kita, menggigit kita, atau bahkan melukai kita, meski kita yang disakiti terlebih dahulu. Jadi misal kita bilang ke teman kita, kamu jelek, itu bisa menyakiti perasaan teman kita, dan itu artinya kita sudah melanggar perintah ke-6 ini kan. Nah, karena itu juga kita itu sudah melukai hati Tuhan kita sendiri. Tidak sampai di sana loh boys and girls. Kadang kita kalau sebel atau benci sama teman, kita gak ngomong secara jelas kan, tapi dalam hati itu kita ngegrundel sendiri. Nah, itu Tuhan tahu loh. Jadi kita gak boleh ya memusuhi siapapun. Masuk ke perintah ke-7 nih. Mungkin ini lebih banyak mengena untuk orang tua kita. Tapi untuk kita perintah ini adalah supaya kita tidak melanggar janji kita dan melakukannya dengan taat. Contohnya, jika kita sudah selesai bermain, apa yang kita sudah janji sama ibu kita? Biasanya kita sudah janji untuk membereskan mainan kita dan merapikannya, bukan? Nah, kita harus menepatinya. Kalau tidak, berarti kita sudah melanggar perintah ke-7 tersebut. Ini apalagi akan kita bawa terus teman-teman sampai kita kelak menikah, di mana kita akan bertukar janji
di hadapan Tuhan, di altar pernikahan, jadi kita harus menepati janji kita dan tetap setia. Nah, untuk perintah ke-8, itu artinya seperti ini teman-teman. Misal kita lagi di sekolah dan gak punya pensil warna ungu. Lalu di kanan kita teman kita tuh punya. Nah, apa yang sebaiknya kita lakukan? Apa kita langsung ambil aja tanpa bilang apa-apa? Enggak, bukan. Tentunya kita harus minta izin terlebih dahulu kan? Sama halnya juga kalau di rumah. Misal, kita lagi pengen mainan adik kita. Apa kita langsung ambil begitu aja? Tentu tidak kan? Kita harus minta izin dulu ke adik kita. Begitu juga dengan es krimnya mama. Jangan langsung diambil ya, tapi harus minta dulu sama mama. Jadi, meskipun kita tidak ada yang melihat dan tidak ada orang yang di sekitar kita, ingatlah Tuhan itu selalu bisa melihat kita. Nah, apa yang harus kita lakukan jika sudah melanggar perintah ke-6, 7, dan 8 ini? Tentunya harus minta maaf sama Tuhan, minta maaf ke teman, ke adik, ke orang tua, atau ke siapapun yang sudah kita lukai saat kita melanggar 3 perintah ini. Jadi, pertanyaan ke-11, apa yang dituntut Allah dalam perintah ke-6, ke-7, dan ke-8? Ke-6, bahwa kita tidak boleh menyakiti, membenci, atau memusuhi sesama kita. Tapi, harus sabar dan penuh damai, bahkan memperlakukan musuh kita dengan kasih. Ke-7, bahwa kita pantang melakukan perbuatan asusila, tapi harus hidup kudus dan setia. Ke-8, bahwa kita tidak boleh mengambil tanpa izin milik kepunyaan orang lain atau menahan kebaikan dari seseorang untuk kepentingan kita. Miss ulang lagi ya untuk question 11. What does God require in the 6th, 7th, and 8th commandments? 6th, that we do not hurt or hate our neighbor. 7th, that we live purely and faithfully. 8th, that we do not take without permission that which belongs to someone else. Okay everyone, selesai. Goodbye and stay safe everyone.